Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Mayasari. Saya merupakan mahasiswa Universitas Warteg Bukit Tinggi, Fakultas Kesehatan, Prodi Farmasi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Masuk yang pertama yaitu pengertian sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah kelas antibiotik yang efektif untuk menangani beragam jenis infeksi bakteri, baik infeksi bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Antibiotik ini dapat menangani beragam jenis infeksi, mulai dari infeksi saluran kemih, bronkitis, infeksi mata, meningitis bakteri, kolitis ulceratif, pneumonia, hingga infeksi telinga. Secara spesifik, antibiotik sulfonamida bekerja dengan menghambat agar asam para aminobenzoat tak berubah menjadi dihidropteroid. Dihidropteroid memang diperlukan bakteri untuk sintesis folat, sintesis purin, dan sintesis DNA. Yang kedua yaitu fungsi sulfonamida. Fungsi sulfonamida antimikroba. Sulfonamida yang bersifat antimikroba dapat mengganggu pertumbuhan bakteri, namun tidak sampai membunuhnya. Cara kerja seperti ini dinamakan dengan bakteriostatik. Sedangkan yang bukan antimikroba, sulfonamid digunakan untuk mengobati alergi dan batuk, serta fungsi anti jamur dan anti malaria. Golongan obat yang bukan antimikroba adalah diuretik tiazid, termasuk hidroklorotiazid dan metolazon dan indapamide. Yang ketiga yaitu efek samping dari antibiotik sulfonamida atau sulfa. Sulfonamida atau sulfa dapat menimbulkan efek samping tertentu. Beberapa efek samping yang umum terjadi akibat konsumsi antibiotik sulfonamida yaitu ruam pada kulit, gatal, menyebabkan sakit kepala, pusing, diare, kelelahan, serta bisa menyebabkan mual dan muntah. Jadi dapat disimpulkan, sulfonamida merupakan golongan zat antibakteri yang banyak digunakan untuk penanganan infeksi saluran kemih. Namun pada prinsipnya, senyawa golongan ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif maupun gram negatif. Sulfonamida dapat disintesis dengan 3 cara, yakni dari benzena, sulfanilik asid, dan asetilamida. Masuk ke penjelasan yang kedua mengenai antihistamin. Antihistamin merupakan golongan obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi gejala akibat reaksi alergi. Reaksi alergi yang biasanya dapat diatasi oleh obat ini adalah reaksi alergi akibat sengatan serangga, alergi makanan, tiduran, rinitis, dan urtikaria. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi mual atau muntah yang diakibatkan oleh mabuk perjalanan. Histamin merupakan zat yang dikeluarkan tubuh untuk melawan infeksi virus atau bakteri. Ketika tubuh melakukan perlawanan ini, tubuh akan mengalami peradangan. Namun pada orang yang memiliki riwayat alergi, kinerja zat histamin menjadi kacau karena tidak bisa lagi membedakan objek yang tidak berbahaya dengan patogen penyebab penyakit. Oleh sebab itu, tubuh mengalami alergi ketika objek masuk ke dalam tubuh. Berikutnya merupakan jenis antihistamin. Antihistamin generasi pertama memiliki cara kerja yang melewati lapisan otak, sehingga bisa menyebabkan rasa kantuk. Sedangkan generasi kedua dan ketiga tidak melewati lapisan otak, sehingga lebih jarang menyebabkan kantuk. Efek samping dari antihistamin. Terdapat beberapa gejala efek samping yang timbul jika Anda mengonsumsi obat-obatan golongan antihistamin.
Beberapa gejala umum yang timbul akibat penggunaan obat ini antara lain sakit kepala, kantuk, mulut menjadi kering, sulit buang air kecil, penglihatan menjadi kabur, sakit perut. Gejala efek samping dapat memburuk jika ditandai dengan munculnya ruam, demam, dan kehilangan kesadaran. Jadi, antihistamin adalah zat yang mampu mencegah pelepasan atau kerja histamin. Antihistamin ini biasanya digunakan untuk mengobati reaksi alergi yang disebabkan oleh tangkapan berlebih tubuh terhadap alergen atau penyebab alergi. Reaksi alergi ini menunjukkan pelepasan histamin dalam jumlah yang signifikan di dalam tubuh. Golongan obat-obat antihistamin adalah H1 bloker, antihistaminika klasik, dan H2 bloker penghambat asma. Golongan H1 terbagi atas 2 generasi. Yang terakhir yaitu penjelasan mengenai barbiturat. Pengertian barbiturat sendiri adalah jenis obat penenang untuk mengurangi aktivitas di otak. Penggunaan barbiturat bisa diberikan sebelum operasi, mengatasi kejang, atau mengobati gejala gangguan kecemasan. Terkadang, barbiturat juga digunakan untuk mengatasi masalah tidur. Barbiturat termasuk obat dengan risiko overdosis yang cukup tinggi. Tingkat toleransi dan ketergantungan jenis obat penenang ini juga bervariasi. Lebih berbahayanya lagi, seseorang yang tidak bisa berhenti mengonsumsi barbiturat mendadak karena bisa memicu reaksi negatif. Selanjutnya yaitu fungsi barbiturat. Jenis obat penenang ini biasanya digunakan untuk mengatasi cemas berlebih, bius sebelum operasi, insomnia, kejang, anestesi, sakit kepala tegang, cedera otak traumatis. Namun, umumnya pemberian barbiturat hanya dilakukan jika obat lain tidak efektif. Khusus untuk pemberian barbiturat bagi penderita insomnia, ini lebih jarang dilakukan. Bentuk obat barbiturat bisa berupa suntikan, cairan, tablet, dan juga kapsul. Kombinasi dan juga dosis barbiturat juga berlainan. Mengonsumsi barbiturat hanya boleh dilakukan atas resep dokter, karena rentan terjadi penyalahgunaan obat untuk tujuan yang tidak semestinya. Efek samping mengonsumsi barbiturat. Efek samping yang umum muncul setelah mengonsumsi obat barbiturat adalah mengantuk, sakit kepala, kesulitan bernafas, nyeri dada, ruam, demam, nyeri persendian, wajah, bibir, dan tenggorokan bengkak, serta luka yang tidak biasa. Seseorang tidak boleh mengonsumsi barbiturat apabila akan melakukan aktivitas yang perlu konsentrasi tinggi, contohnya menyetir atau mengoperasikan peralatan berat. Ketika gejala efek samping muncul, segera konsultasikan dengan dokter untuk mencari alternatif obat lain. Jadi kesimpulan, obat barbiturat adalah golongan obat penenang yang biasa digunakan sebelum operasi atau untuk mengatasi kejang. Obat golongan ini dapat menyebabkan efek rileks dan kantuk, karena barbiturat dapat mengurangi aktivitas saraf di otak. Sekian penjelasan dari saya mengenai sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, kesalahan dalam pemberian informasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.